Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qaulu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa, kita kembali untuk merangkum yang terserak. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bangunan. Apa yang saya maksud dengan bangunan? Bahwa agama Islam tidak ubahnya seperti sebuah bangunan, di mana bangunan itu ada pondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada atapnya, bahkan ada aksesoris di dalamnya. Maka syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah pondasi dalam sebuah bangunan Islam. Ini harus kuat. Sebagaimana layaknya pondasi harus kuat dari erosi, air, kemudian dari air hujan, kemudian dari teriknya panas matahari, dan termasuk harus kuat karena dia akan menopang seluruh komponen-komponen bangunan yang ada di atasnya. Maka syahadat seseorang ketika dia menyatakan diri sebagai seorang muslim harus kuat dalam artian sudah memahami isi dari syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya, maka dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah bersyahadat, dan dia sudah ketika belum bersyahadat tidak wajib sholat menjadi wajib sholat, tidak wajib puasa menjadi wajib puasa. Itu konsekuensinya. Dan konsekuensinya harus tetap beriman hanya kepada satu nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang lain adalah nabi-nabi yang sudah lewat waktunya. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat. Sholat ini dalam Islam adalah ibarat tiang bangunan. Dalam bangunan Islam maka sholat adalah tiangnya. Katakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, kala Nabi SAW, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia sedang mendirikan agama. Dan barang siapa yang tidak melakukan sholat, tanpa disadari dia sebenarnya sedang meruntuhkan agama. Maka tiangnya pun harus diperhitungkan. Ibarat tiang bangunan, besinya itu, kemudian gelang-gelangnya, berapa jarak antara gelang yang satu dengan gelang yang berikutnya, berapa besi, ukuran besi yang harus dipakai, sesuai dengan bangunan yang mau kita tegakkan. Islam adalah bangunan yang megah, besar. Oleh karena itu, tiangnya pun harus kokoh dan kuat. Lakukanlah sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan. Qadha manakala tertinggal. Belum lagi dengan sholat-sholat yang lain yang merupakan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunat, dan lain-lain sebagainya. Langsung saja kita kepada yang ketiga, bahwa di dalam bangunan itu harus ada alat pembersih. Sebab nanti di dalam bangunan, ketika bangunan itu sudah jadi, kita akan beli, ada almari, ada bupet, ada sofa, ada televisi, ada barang-barang elektronik, ada kendaraan, ada mobil, ada motor, kemudian ada berangkas kita, ada perhiasan. Maka itu semuanya harus dibersihkan. Kemudian ventilasi di dalam rumah itu juga harus disiapkan. Sebagai pembersih udara yang ada di dalam bangunan itu, maka harus disiapkan ventilasinya. Maka pembersih dari semua barang-barang yang saya sebutkan tadi, termasuk sirkulasi udara supaya nyaman bagi penghuni di dalam rumah itu, maka zakat adalah sebagai pembersihnya. Vacuum cleanernya adalah zakat. Ventilasinya adalah zakat. Oleh karena itu, zakat dalam sebuah bangunan Islam adalah sebagai pembersih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambil dari harta-harta orang yang mampu, orang yang kaya itu, sedekah dari mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan mereka dan menjadikan mereka menjadi suci. Karena di dalam harta yang dimiliki itu ada hak
milik orang lain yang harus kita salurkan melalui tangan kita. Ada rezeki orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah saum, puasa. Apa sih fungsi puasa di dalam sebuah bangunan Islam? Maka fungsi puasa dalam sebuah bangunan Islam adalah ibarat dindingnya. Bangunan harus ada dindingnya. Maka kalau tidak ada dindingnya, tadi barang-barang aksesoris yang kita beli, yang ada, yang kita miliki di dalam rumah, boleh jadi akan dicuri maling. Keimanan kita akan dicuri oleh setan, akan diselingkuhi dengan setan yang masuk ke dalam darah kita. Kemudian menghunjam ke lubuk hati kita untuk menggoda kita, untuk menggoyang kita supaya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sholat, tidak puasa. Maka puasa ini penting sekali, karena puasa di dalam komposisi bangunan, ibarat komposisi di dalam sebuah bangunan adalah ibarat sebuah dinding. Maka di dalam Islam itu adalah dinding. Contohnya seperti Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis, kala Nabi SAW, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Rasulullah SAW bersabda, wahai anak-anak muda yang sudah sanggup untuk menafkahi dirinya, maka nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu nantinya akan menjaga pandangan. Orang tidak lagi jelalatan ketika dia sudah memiliki pasangan. Wa asanul faris, dan juga bisa menjaga kemaluan, bisa menjaga syahwat. Wa malam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Barang siapa yang belum sanggup untuk melaksanakan juwaz atau nikah, maka hendaklah banyaklah berpuasa, kata Nabi. Karena puasa ini akan meredam, akan menurunkan potensi munculnya syahwat yang berlebihan, sehingga memungkinkan seseorang mengumbar hawa nafsunya. Untuk itu hanya satu-satunya cara untuk meredam hawa nafsu kita dengan berpuasa. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa di dalam sebuah bangunan Islam adalah sebagai dindingnya. Ketika dindingnya kuat, insya Allah ya, apa yang ada di dalam bangunan itu akan menjadi kuat seluruhnya. Yang terakhir, al-hajju, haji. Haji di dalam sebuah bangunan Islam ibarat kapnya, ya, topinya bangunan, gentengnya. Mengapa demikian? Karena memang haji ini adalah tahapan rukun Islam yang terakhir. Dari 5 rukun Islam yang terakhir adalah haji. Mana mungkin orang langsung melaksanakan ibadah haji sementara sholatnya saja belum baik. Bagaimana mungkin orang melakukan ibadah haji, langsung melaksanakan ibadah haji, sementara puasa di Ramadannya saja belum baik dilakukan. Kadang puasa, kadang tidak. Bagaimana orang mau melaksanakan ibadah haji sementara harta yang dia miliki berlimpah tidak pernah dizakatkan. Maka haji di dalam bangunan Islam adalah kapnya. Ketika kapnya sudah terpasang, gentengnya sudah terpasang bangunan, maka akan nyamanlah seluruh penduduk yang ada di dalamnya. Ingat bahwa di dalam diri kita ada penduduknya, ada panca indera kita, ada badan kita, ada rongga, ada mata, ada mulut, ada hati bahkan. Ya, dan macam-macam, ini adalah penduduknya. Oleh karena itu akan nyaman manakala bangunannya sudah didirikan sesuai dengan komposisi yang pas dan mengikuti aturan-aturan struktur yang baik. Pondasinya bagus, tiangnya kuat, kemudian pagarnya juga tidak bolong-bolong, dan vacuum cleanernya juga, pembersihnya juga selalu dilakukan minimal 3 hari sekali atau seminggu sekali. Dan kemudian yang terakhir, kap bangunannya juga bangunan yang kuat yang akan mengayomi penduduk yang ada di dalamnya dari terik matahari dan derasnya hujan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like and subscribe serta share video ini, semoga menjadi channel yang hidup. Kita akan kembali dalam kajian merangkum yang telah saya lakukan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.